Kemudian ima bertelekah di senderan di kanan. Ima kanan maksudnya bertelekah di senderan kanan. Dari tongkat ima kiri. Karena ia cara Rasulullah SAW. Sehingga si kanan adalah ima kanan maksudnya. Di senderan mimbar si kanan. Sedangkan tongkat ima kiri. Arah kemana? Jadi memang saya lamun kadang-kadang dengan dia girang kan, dia girang tunjang lamun cara kami. Kalau dengan toa ini macam-macam tunjang berkhotbah. Jadi benar Rasulullah SAW bertelekah dari kiri ini untuk memperkuat pendirian sebenarnya ajaran dan kemudian kanan harus menjual. Jadi kiri dengan tongkat. Dia betul tunggal, tidak menyatu dengan alam. Wala syai'un, tidak ada sesuatu yahjubuhu yang bisa mendidik Allah. Hawal wahidu min azal, dan dia yang maha esa min azal, sejak zaman azali, sampai bakok. Dari azal, apa beda azal timpal kidam? Kidam lo masih tidak punya permulaan. Azal pun tidak punya permulaan sejak zaman azali. Cuma apabila azal lo memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan, artinya ya umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Jadi arah umum arah khusus mutlak. Jadi umum ya umum, lawan daripada umum adalah khusus lawan daripada am. Mutlak, nah mutlak lawan daripada muqayyad. Apa bedanya? Nah kumbena tidak paranin antara kidam timpal azal ini adalah merupakan umum khusus mutlak, karena ia ini suatu saat mutaradifat antara kidam timpal azal. Ini kadang-kadang berbeda, karena hanya Allah Ta'ala si azali, Allah Ta'ala si kidam. Cuma penggunaan kata azali timpal kidam bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya mutaradifat. Jadi Allah itu kidam, Allah itu juga azali. Cuma dalam menyebutkan makhluk selalu mengatakan sejak zaman azali, bahwa sesuatu yang ada ini sudah digambarkan oleh Allah. Berarti iradah Allah, sifat-sifat Allah adalah ya azali, isi akan merupakan suatu isi tercermin dalam keberadaan makhluk. Artinya maksudnya iradah Allah Ta'ala ini azali, iradah Allah Ta'ala ini qadim, sehingga ia terbukti dalam bentuk suatu kadar. Jadi ia dari kadar pembuktian daripada perencanaan. Nah, sejak zaman azali Allah itu Maha Esa. Dia dah berkehendak kepada makhluk, karena ia ta'ala binafsihi, berdiri dengan diri sendiri. Dia dah minat makhluknya tahu dengan ngajar. Dia dah minat aras tahu dengan ngajar Allah. Karena selakunya dikendali daripada luar aras, dikendalikan dari luar aras. Alam semesta itu kendalian daripada luar alam semesta. Dalam arti Allah Ta'ala untuk mengendalikan alam semesta ini tidak perlu di dalam alam semesta. Nah, apakah kalimat manunggalin kaula Gusti, apalagi kalimat manunggalin kaula Gusti. Jadi sebagian daripada para ahli tauhid mengatakan paham halal jadi kan. Allah jadi adalah pada wahdatul wujud. Tahu nara wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud. Arti wahdah
Ndek na berarti penyatuan wujud, lalu penyendirian wujud. Penyendirian wujud. Wujud Allah ya wujud Allah. Wujud makhluk ya wujud makhluk. Ndek na berarti wujud Allah menyatu dengan wujud makhluk. Jadi wujud Allah sendiri karena sifatnya qadim, sedangkan wujud makhluknya kan ya jaiz. Ya jaiz. Maka tidak mungkin bahwa si jaiz kok akan menyatu kepada yang qadim. Wa kaifa yajubu syai'un, bagaimana akan mendinding dia oleh sesuatu huwal wujudu lam yazal, sedangkan Allah Ta'ala itu adalah dia ada, senantiasa dia ada, senantiasa dia ada. Wujudul khaliq al-haqqu, wujudnya Allah yang Maha Pencipta itu, itulah yang sebenar-benar wujud. Itulah wujud yang sejati, wujud yang sungguhnya. Wujudu syai'an tabadal, sedangkan adanya sesuatu itu adalah dia silih berganti, silih berganti. Ia berubah-ubah, mengalami perubahan. Alam semesta ini, alam semesta isi ilmuwan barat, hanya isi bawah sini kita adalah galaksi, planet, bintang, kemudian beberapa isi jadi meteor, jadi macam-macam lah perubahan daripada planet-planet, sehingga para ilmuwan barat yang menggunakan teleskop raksasa, mempergunakan satelit, ini sudah menemukan beberapa planet baru sinar ini. Maksudnya dengan baru kita, dia dapat berarti muncul baru sebagai perpaduan antara satu planet dan planet selain. Boleh jadi kan daun sebuah planet ini terjadi meteor, kemudian meteor si jatuh dengan planet ke badai, yang misalnya dengan Uranus, timpan Mars, badai, sehingga terbentuklah terus berkumpul. Terjadi salah SWT menyatu. Kemudian dia jadi planet baru. Isi barunya kita isi para ilmuwan dan menggunakan teleskop. Nah, jadi lamun para ilmuwan ini menyaksikan alam semesta melalui teleskop, lalu ndek rumah menyebut masalah langit, aras, kursi, lauhul mahfuz. Karena apa? Aras, lauhul mahfuz tahu lahir alam semesta tahu. Si bau sini kita si manusia. Wallahu alam piran lebih bau sini kita yang si bau kita ya aras, lauhul mahfuz, kemudian kursi, kalam adalah para aulia isi memiliki ilmu separane ilmu absolut abstrak. Karena ilmu ini kan menurut filsafat ilmu adalah fisika, kemudian metafisika, abstrak dan absolut abstrak. Kalau fisika ini mana? Si bos kita langsung metafisika si arah lebalik si bos kita ya. Nah kemudian menurut abstrak, jadi metafisika itu masih lebih dawat dibanding kerja abstrak. Si paling dalam adalah absolut abstrak, ialah isi membutuhkan ilmu marifat tinggi sampai lebau sini kita aras. Lalu keterangan lagi itu apalah apa iza syaraka nurul yakin fa yanzuru ilal akhirati akrabu ilaihi min ayam syia ilaiha. Artinya apabila nur keyakinan wah mulai bernyala-nyala, maka dengan si arif akan menyaksikan akhirat lu jauh lebih rapat datengin ia terbanding ketika ia datang kepada akhirat. Sehingga berarti
Surga kita ada, neraka kita ada, maratan Rasulullah SAW, dan segala macam nikmat, segala macam isinya. Bahkan aras, asyukur lahil mahfuz, kursi, kalam, dan segala macam siara, perangkat-perangkat lahil mahfuz. Karena ilmu wah dinara jadi dinding. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala membukakan hijab. Ilahuna la yuhtajab. Tuhan kita itu tidak bisa didinding. Bisa dengan sesuatu yakbal zawal, yang bisa menerima akan kehilangan. Artinya sesuatu alamnya kan akan hilang. Sedangkan Allah di negeri ini telah cuma umbe nanti ada bau sita kita ya karena Allah Ta'ala maju. Lalu italah si lemah, italah terdinding nur ma'rifatnya terdinding isi banyak ada maksiat segawi secara sadar maupun sadar memberitakan kita Allah Ta'ala. Ilahuna Rabbun Kamal, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Pada yujab di mana hal, maka tidak akan bisa terdinding dan apa yang bisa berpindah. Kenapa yang berpindah? Alam ini kan berpindah-pindah. Planet ini selaput, mulai dengan atom, neutron, proton, elektron, yang berpindah-pindah. Ibadah Allah, rijal Allah, hamba-hamba Allah, orang-orang yang dikatakan lelaki oleh Allah. Artinya ibadah Allah ini adalah merupakan predikat paling tinggi untuk sampai kepada ibadah Allah apabila tuah paham makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lamun masih ngalos-ngalos kita pahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan sulit kita mendapatkan predikat ibadah Allah. Karena pada hakikatnya kalimat iyyaka na'budu adalah kita mengakui bahwa diri kita benar-benar dari panjang Allah, sifat ubudiyah kental. Tidak dengan mungkin gerbau terpengaruh untuk mengambil sifat rububiyah. Dengan kalimat iyyaka nasta'in adalah kita menyatakan diri kita sangat fakir kepada Allah Ta'ala, sangat fakir. Jadi sedangkan Allah memiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah Ta'ala si paling dia bau ganti si tegan gangguan adalah sifat takabur timpal riya. Allah Ta'ala memiliki sifat khusus takabur timpal riya. Saya baiknya takabur atau riya ini, maka Allah akan mengazab dia. Karena apa? Karena dia sifat rububiyah. Sedangkan sifat ubudiyah dia kanggu dan sampai sifat takabur timpal riya. Hanya Allah si kanggu riya. Allah si kanggu wujud. Qala ilahuna rabbul jalan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha agung. Jalalullah kamalullah. Keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Tamamullah, kesempurnaan Allah. Rabbul jamal adalah Tuhan yang maha tampan. Fadzatullahi la yatahid. Maka zat Allah itu tidak bisa bersatu bizati khalqin dengan zat makhluk. Zizalal yang mempunyai kinaan. Membeta dengan jari dan paham sesi dinar mengatakan wahidatul wujud dalam arti penyatuan antara Allah timpal makhluk. Menyatu antara Allah timpal makhluk. Maka tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah ini kan ya kadim. Masa kena menyatukan dia makhluk isi bersifat panah, sia-sia deh. Tidak mungkin. Dalam dunia jangan apa daripada wahidatul wujud, penyendirian wujud. Wujud Allah yang kadim tersendiri. Sedangkan wujud makhluk yang jaiz tersendiri. Wujud Allah Ta'ala si kadim yang penutup abadiyah, sedangkan wujud Allah
Wujud Allah, apa wujud makhluk ini adalah seda. Qala fadzatullahi la yastawi. Maka zat Allah itu dia sama bizatil akwan dengan zat makhluk kadolal yang sesungguhnya telah hilang. Arti telah hilang itu adalah sesuatu yang tidak akan abadi, akan penghitan di suatu saat dengan ainurasi, pandangan mata kepala. Lalu pada hakikatnya ia adalah merupakan suatu bayang-bayang penghalang, menyebabkan itu dia bos pengetahuan hakikat Allah. Fazatullah ya zatul jalal. Zat Allah itu adalah merupakan zat yang agung. Fazatul khalqi zu zalal. Sedangkan zat makhluk itulah yang mempunyai kehinaan. Zat makhluk hina di hadapan Allah, dalam arti bahwa selaput alam makhluk ini adalah tidak mungkin dan memiliki sifat pada martabat Allah. Maka beruna memperoleh misalnya atau kecanin Allah Ta'ala sifat Rahman, sifat Rahim dan beberapa hal lah isi menurut Allah apabila manusia sempurna sifat ubudiyah dan sifat istiqor, sifat kehambaan dan sifat kefakiran. Fakaifa yatahid zatani, bagaimana mungkin akan bisa menyatu dua zat? Kamalun ma'zatid dalal, zat yang sempurna bersama zat yang akan hilang itu. Gimana? Tak mungkin. Maka masing-masing berarti menyatu, menyendiri pada posisi tersendiri. Apabila manusia telah memiliki sifat ubudiyah isi ta'akui Allah Ta'ala sebagai hamba, sifat ibtiqor ta'akui Allah Ta'ala sebagai hamba yang fakir, maka justru saat nulah Allah Ta'ala mengangkat sampai kepada posisi mutakin. Lalu sampai pada posisi mutakin berarti dicari ikrar Allah Ta'ala. Idzan, apa makna ittihad? Kalau begitu apa daripada ittihad itu? Idza la yatahid kamal, apabila tidak bisa bersatu secara sempurna. Jawab dari soal, jawaban daripada pertanyaan itu sahadah la yakun mahal, yaitu adalah kesaksian yang tidak mungkin memiliki satu tempat. Artinya menyaksikan dengan penuh keyakinan Allah Ta'ala itu tidak berkehendak bertempat, tidak berkehendak pada tempat. Dalam arti Allah Ta'ala tidak berada pada makhluk, dan makhluk ini sendiri adalah ditempatkan pada tempat sendiri oleh Allah, tidak menyatu oleh zat Allah. Karena lamun marah sebelum makhluk menyatu pada zat Allah menyatu pada makhluk, berarti ya jadi ilhad. Marahkan pendapat Syaikh Jenar atau pendapat daripada Hallaj. Ya wahdatul wujud dia marah nuntan. Jadi wahdatul wujud tetap adalah penyendirian wujud. Nah, adapun alasan daripada Syaikh Jenar itu adalah manunggaling kalau gusti no artinya masih belum. Jadi dia menyatu, raja ya raja, rakyat ya rakyat. Jadi ini rakyat menyatu kaca raja. Dalam arti rakyat wajib taat kepada raja dan raja wajib melindungi rakyat. Yang mana daripada manunggaling kala gusti Syaikh Jenar itu sebenarnya.